Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat user atau siswa ketika berhasil login akan berpindah halaman ke halaman voting. Dan kali ini kita akan menampilkan informasi login tersebut di halaman voting. Siapa namanya dan berapa NIS-nya. Pertama-tama kita buka dulu project kita. Oke, ini project kita dan kita buka AppScript ya, extension AppScript. Oke, sudah berhasil terbuka. Kita langsung menuju ke fungsi login ya, login AppScript. Jadi jika sebelumnya kita hanya mengembalikan pesan saja dia berhasil atau gagal, kali ini kita rubah ya. Jadi return ini kita rubah menjadi seperti ini. Ini kita hapus, kita ubah menjadi seperti ini. Buka kurung kurawal, di dalamnya kita enter, kita tambah sukses titik 2 true, koma pesan titik 2 login berhasil, koma lalu NIS titik 2 ini ya, NISit ini kita paste di sini, koma lalu nama titik 2 nama sheet. Ini kita ganti aja deh, nama siswa. Ini nama siswa. Oke, seperti ini. Sukses ini adalah nama variabelnya, nilainya true. Pesan ini nama variabelnya, nilainya login berhasil. Ini sini nama variabel, nilainya NISit ini ya, sesuai dengan database yang dipanggil nanti. Nama ini nama variabelnya, nilainya adalah nama siswa. Dan juga jika gagal, ini kita rubah ya, return, ini kita hapus, kita ubah menjadi seperti ini, sukses. Nama variabelnya harus persis sama ya, biar nanti di web app-nya itu nggak bingung ya. Jadi ini harus sama, ini sukses pakai K, ini juga sukses pakai K. Titik 2 false, koma. Lalu kita buat pesan titik 2 NIS atau password salah. Seperti ini. Lalu silahkan coba lagi. Oke. Jadi bedanya kalau sebelumnya kita cuma mengirimkan atau mengembalikan string atau teks pesan, kali ini kita mengembalikan dalam bentuk data ya. Jadi ada data sukses atau tidaknya, pesannya, dan juga data siswanya, baik NIS maupun nama. Selanjutnya kita ubah di bagian login ya, atau index.html. Oke, di bagian sini. Nah ini. Jadi ketika pencet tombol login, respons ini, kalau sebelumnya ngecek apakah pesannya berisi kata-kata ditemukan, ini kita ganti menjadi respon.sukses. Ini harus persis ya. Sukses ini kita ambil dari variabel ini, statusnya sukses, true atau false. Oke, jadi cukup gini doang. Lalu kita tambah di bagian redirect URL ini ya. Nah, di sini di food ini kita tambah menjadi mungkin begini. Oke, biar lebih gampang ya. Oke, ini dan oke, ini ya. Nah, oke, ini dan NIS nama variabelnya, lalu ini sama dengan plus kita ambil NIS-nya di atas nih ya, NIS ini seperti ini, atau kita bisa ambil dari sini teman-teman, dari kode GS ini ya, ini ada NIS-nya nih. Oke, jadi kita ini kita hapus, kita ubah menjadi respon ini ya, respon.nis. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan juga ini plus enter string ini ya.
kita tambahi dan nama sama dengan ini plus, lalu kita beri encode URI komponen, lalu baru kita kasih response dot nama seperti ini. Kita lihat di fungsi login di kode GS ini nama. Oke, kita ke index.html, ini juga nama. Oke, sip. Jadi seperti ini ya. Encode URI komponen ini untuk memastikan agar URL-nya itu tetap benar ya, karena kalau nama itu kan biasanya ada spasinya. Jadi kalau URL ada spasi itu biasanya error ya atau kacau. Itu kenapa? Biar URL-nya tetap bisa diakses walaupun namanya itu ada spasinya, maka kita pakai encode URI komponen. Dan selanjutnya kita ubah di bagian foot ya, di foot.html. Kita buka dulu foot.html. Oke. Nah, di bagian P ini kita kerjakan dulu. Oke. Bagian P ini kita hapus, kita ganti menjadi div seperti ini. Tutup siku. Lalu kita beri kelas info pemilih seperti ini. Lalu kita kasih ID sama dengan info pemilih seperti ini ya. Kalau sudah, kita buat seperti ini, memuat data, lalu tutup div. Oke. Ini untuk tempat menampilkan informasi loginya nanti ya. Setelah itu kita beri di bawah ini script, ini JavaScript ya, enter script. Oke, di sini kita buat variabel dulu, var nis pemilih sama dengan seperti ini, var nama pemilih sama dengan ini, masih string kosong. Oke, lalu setelah kita buat variabelnya, kita panggil window onload seperti ini sama dengan function. Ini dipanggil saat pertama kali browsernya atau tabnya dibuka ya, onload ya. Function seperti ini. Oke, titik koma, lalu dalam kurung kurawal kita panggil Google script URL ini get location, lalu seperti ini get location titik koma. Di dalam get location, di dalam kurungnya kita enter dulu function kurung location seperti ini, lalu baru di dalam kurawal ini nis pemilih ya sama dengan location dot parameter dot nis jika, atau ini string kosong ya jika kosong. Seperti ini kita samakan, ini kita copy aja seperti ini. Nah, ini kita ganti nama pemilih, parameternya jadi nama seperti ini. Lalu kita cek apakah nisnya ada atau enggak ya. Kalau misalnya nisnya enggak ada, maka kita redirect atau kita alihkan ke halaman login. Jadi di bawah sini kita if gini, jika nis pemilih sama dengan kosong ya kayak gini, kurung kurawal, kita munculkan alert di JavaScript ya, alert silahkan login terlebih dahulu.
Nah, seperti ini. Lalu kita arahkan Google Script run with success handler. Kita get web yang ini ya. Seperti ini. Terus ini enter return. Lalu di dalam with success handler kita enter ya, kita masukin function dalam kurung ini URL, lalu kita buat kurung kurawal, enter, window top, location href. Ini sama seperti cara kita redirect dari login ke food ya, seperti ini. Href sama dengan URL titik koma. Oke, ini sudah. Lalu di akhir setelah if ini ya, nah, ini return ini untuk biar apa ya, nggak mengeksekusi kode selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, jika ini nggak dieksekusi alias memang ada ini sama namanya alias sudah berhasil login, maka nah di sini kita tampilkan dokumen.get element by ID. Kita panggil yang ini ya, info pemilih. Ini, nah info pemilih seperti ini. Lalu teks konten sama dengan nama pemilih. Nah, ini yang sudah ada isinya, ditambah string ini ya, spasi nis, nah, titik 2 ini titik plus nis pemilih. Nah, seperti ini. Terus biar bagus kita kasih emoji user gitu ya. Oh, ini jangan lupa titik koma. Nah, ini titik koma. Lalu kita cari emoji user. Nah, ini dia. Emoji user. Ini dia. Klik. Nah, yang ini ya. Kita klik untuk copy. Kita kembali ke sini. Lalu di sini kita tambah teks ini ya. Paste plus. Nah, kayak gini. Ini kasih spasi. Oke, seperti ini. Jangan lupa di save. Oke, sekarang kita coba deploy ya. Klik deploy, new deployment. Oke, kayaknya kita ada yang salah kemarin. Kita untuk deskripsinya kita buat sesuai step ini ya. Kita buat V6 karena ini hari ke-6. V6 kita buat ini menampilkan nis dan nama di halaman code seperti ini. OS-nya anyone. Oke, klik deploy. Oke, web app-nya kita klik copy URL-nya. Kalau sudah, yang emoji kita tutup aja, kita new tab, kita paste di sini. Oke, kita masukkan 1313, klik login. Oke, ini berhasil ya, halaman voting. Ini ada emoji user, Tanto namanya, dan nisnya 13. Dan di URL-nya juga kalau kita lihat, itu ada setelah exec, ini ada tanda tanya, page sama dengan vote, dan nis sama dengan 13, dan nama sama dengan Tanto. Oke, cukup mudah kan? Hari ini kita sudah belajar bagaimana mengembalikan objek dari AppScript yang return tadi, lalu bagaimana mengirim data lewat URL di parameter URL tadi, lalu membaca parameter URL tersebut, lalu menampilkan data login di halaman voting. Semoga bermanfaat dan jangan lelah untuk terus belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.